kita mengutamakan keridhaan kedua orang tua, kesenangan kedua orang tua daripada kesenangan kita, itu akan terwujud dengan 10 perkara. Bila 10 perkara ini kita melakukan kepada kedua orang tua kita, berarti kita sudah beriman sepenuhnya kepada muqaddim dan muakhir. Mendahulukan kesenangan ibu bapak atas kesenangan sendiri. Ini bisa dilihat dalam 10 keadaan. Yang pertama, ujar ulama mengatakan it'amuhu in ihtaj, memberi makan ibu bapak kalau sidin itu perlu, kalau sidin itu hendak. Ini kita makan ibu bapak hendak, nah mesti kita utamakan ibu bapak. Macam Imam Hasan alaihi wa ala nabi assalatu wassalam. Imam Hasan ini setiap kali diajak makan oleh ibunya Sayyidah Fatimah, Imam Hasan duduk menghadapi ibunya, tapi kadang mau makan. Begitu Siti Fatimah tuntung makan, hanya Sayyidina Hasan makan. Ditakuni kenapa demikian? Ujar Imam Hasan menjawab, aku takut kalau apa yang dihendaki ibu di piring itu terdahulu aku mau ambil. Nah, ini ngarannya mengutamakan keridhaan orang tua. It'amuhu, kita beri makan orang tua kita ini saja jika dia memang perlu, jika memang berhajat. Nah di sini banyak pecahannya. Kita makan nang nyaman, di tempat-tempat nang bagus. Nah, kalau kita beriman kepada ini, kita mesti mengingat kedua orang tua kita. Nah, bungkusakan ini nah, sagan kuitan, sagan nang di rumah, seorang makan di restoran, makan di warung nang nyaman, kuitan maka wakwadi. It'amuhu in ihtaj. Yang kedua, buktinya kita mendahulukan ridha kedua orang tua. Iksa'uhu in ihtaj, memberi pakaian kepadanya jika dia perlu. Kalau kita nukar baju nang baik, nukar baju nang larang, sekadang-kadangnya sama lawan kita. Kalau perlu lebih baik kita tukarakan kuitan kita. Nah, kalau kuitan kita bini-bini, kita menukarakan bini baju 300.000, 400.000 sampai 1 juta, nukarakan baju bini, nukarakan baju kuitan bini-bini lebih daripada itu mestinya. Itu aturannya. Kalau kita mendahulukan ridha kepada kedua orang tua. Dan seorang bini ini wajib, bini-bini ini wajib mengingatkan suaminya. Bini-bini wajib mengingatkan lakinya. Wajib. Sudahkah kuitan ditukarakan? Sudahkah mama ditukarakan nangka ini juga? Itu wajib ini mengingatkan. Kalau si laki ini durhaka kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Iksa'uhu in ihtaja. Jangan sampai kita mendahulukan kesenangan bini daripada kesenangan ibu kita. Seolah khatimah itu matinya. Yang ketiga, ikhdamuhu in sa'al. Kita berkhadam kepada kedua orang tua kita jikalau dia minta. Sayyidin hendak minta gani'i lawan kita. Kada kalau dihuruf-hurupi, kita tuh makanan menggani'inya. Nah, walaupun kita berbagai macam kepentingan kita mesti mengutamakan kehendak ibu bapak kita, nah hendak minta gani'i, nah hendak minta bantu itu. Yang keempat, ijabatuhu idza da'a, menyahut bila mana dia memanggil. Walaupun dalam sembahyang sunat, dalam sembahyang sunat, abah kita mengiau kita, mama kita mengiau kita, wajib kita bebatal. Wajib kita
batal sembahyang sunat atau ibadah sunat lain. Karena ijabah memperkenankan panggilan kedua orang tua ini hukumnya adalah wajib. Kecuali sembahyang fardu, nah itu kita kada boleh batal walaupun siapa aja nama ngiyau, karena ini Allah urusannya. Kalau sembahyang sunat, nah ini lebih tinggi derajatnya, menyinggahi ibu bapak tadi. Dikisahkan Abu Yazid Al-Bastami, Sidin ini orang yang beribadah kalau mulai isya sampai subuh. Ibadah Abu Yazid Al-Bastami. Satu saat beliau dipanggil oleh ibunya, ujar nama ikam nakai hari ini paraya bangun malam beribadah. Ikam malam ini uruti aku aja, pijati aku. Walaupun ujar Abu Yazid, aku berat meninggalkan munajat kepada Allah setiap malam, tapi ini ibu menyuruh kawani Sidin, pijati Sidin, pijati ya, pijati. Sambil bacaan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taguringan nang mama, anak baampih kadawani mau urute. Pijati 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 sampai subuh. Dilihat tasbih tangan sebelah 11.000 Allahu ahad membaca. Tangan sebelah mau uruti, sebelah mau hitung bacaan sampai 11.000 qul huwallahu ahad. Subuh hari bangun hanya ampih mau uruti. Abu Yazid Al-Bastami. Nah begitu beliau wafat, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya bermimpi Abu Yazid ini terbang di dalam surga. Nah muridnya bertakun, sahabatnya bertanya, wahai Abu Yazid, dengan sebab apa engkau sedemikian hebatnya terbang di dalam surga? Abu Yazid mengatakan, ini semua bukan berkat ilmuku, bukan berkat ibadahku, tapi hanya berkat kebaktianku kepada ibuku. Nah, kebaktian kepada ibu. Ijabatuhu idza da'a, menyahut, memperkenankan bila dia memanggil. Walaupun kepentingan kita banyak lagi. Nang kalimat ta'atuhu idza amara au naha, mentaati apa-apa nang jar orang tua, ibu bapak, atau apa-apa yang ia larang, yang ia suruh atau yang ia larang, ditaati. Pokoknya asal jangan maksiat aja. Nang keenam, lainul kalam ma'ahu, lemah lembut kata beserta orang tua. Nah, di hadapan kuitan jangan sampai suara lebih nyaring daripada ibu bapak, jangan sampai kasar. Walaupun kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan harus marah, tapi karena ini orang tua, keimanan kita menuntut bahwa kesenangan orang tua lebih didahulukan daripada kesenangan pribadi. Nang ketujuh, la yad'u bi ismihi, jangan memanggil dengan namanya. Pesisi ngaran kuitan. Nang kedelapan, khabdul janah indah, merendahkan sayap di sisinya. Artinya bersifat berkelakuan yang lembut. Berjalan jangan punya bahantak batis di hadapan kuitan. Liwat di hadapan ibu bapak, nah ada bebungkuk aja kada. Mancing lawang dah bau di hadapan kuitan. Ini ngarannya apa? Kada habdul janah. Nang kesembilan, yarda lahu ma yarda li nafsih wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsih. Bila kuitan senang, aku senang. Kuitan sakit, aku sakit. Nah ini nang kesembilan. Nang kesepuluh, du'a'uhu bil maghfirah war rahmah, mendoakan ibu bapak dengan rahmat dan maghfirah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita berdoa macam-macam doa,
tapi kadang membuat doa kepada orang tua, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu doa mesti untuk ibu bapak. Nah, ini 10 perkara inilah merupakan wujud daripada keimanan kita mendahulukan kesenangan keridhaan kedua orang tua atas kesenangan keridhaan pribadi. Jadi kalau kuitan sudah berumur 80 tahun, kuitan sudah berumur 90 tahun, paling setahun dua lagi nang berbakti habis-habisan nih. Bisa ada sampai setahun juga lagi kalau sudah kuitan umur 90, nah, sudah umur 80. Pokoknya mesti berjalan.